Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini saya menyapa Bapak Ibu semua dalam program bertumbuh dan berbuah. Ada sukacita di pagi ini, wow puji Tuhan. Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Di pagi ini sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita bersaat teduh di dalam doa. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk ketika firman Tuhan ini disampaikan, mari kita buka hati untuk Tuhan, biar Dia bertata, rohnya yang kudus bertata dalam setiap hati batin kita. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Puji nama-Mu Bapa, di pagi ini kami ada lagi sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, semua hanya karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, di pagi ini Tuhan kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Bukakanlah Bapa setiap firman-Mu ini Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengartikannya bagi setiap kami, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan itu Tuhan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Di pagi ini tema yang mau sampaikan yaitu tentang pertobatan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa itu pertobatan sejati menurut Alkitab? Dalam teologi Kristen, metanoia dari bahasa Yunani atau etofia atau metanoia yang berarti mengubah pikiran seseorang, sering diterjemahkan juga sebagai pertobatan. Dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-17 sampai 18, di situ firman Tuhan katakan, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh dan dengan api." Jadi pertobatan bukan hanya penyesalan, tapi bersedia meninggalkan dosa. Perbandingannya seperti Saul dan Daud. Mereka berdua sama-sama pernah melakukan dosa yang keji di mata Tuhan. Namun ada dua perbedaan respon yang mereka ambil ketika mereka mengetahui kesalahan mereka. Saat Saul ditegur oleh Nabi Samuel, dia berdalih dan berusaha membenarkan tindakannya. Berbeda dengan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena telah membunuh Uria dan mengambil Batseba istri Uria sebagai istrinya. Daud mengakui kesalahannya, dia bertobat dan dia berbalik kepada Tuhan. Dan banyak dari kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, berusaha untuk bertobat, namun kita sering jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang kali, sampai kita masuk ke dalam titik jenuh akan penyesalan tersebut. Dan akhirnya kita merasa percuma untuk bertobat, karena kita berpikir ke depan pasti kita akan melakukannya kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap dosa pasti ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Begitu pula yang dialami oleh Saul ketika dia tidak bertobat dan semakin memakai caranya sendiri untuk memimpin Israel. Roh Tuhan mulai mundur dari dia. Sementara Daud, walaupun harus menerima kenyataan bahwa anak pertamanya dengan Batseba harus meninggal sebagai hukuman atas dosa yang dilakukannya, Daud mengalami pemulihan. Dan bahkan Tuhan memberkati rumah tangga Daud dengan Batseba, dengan mengaruniakan Salomo sebagai anak mereka. Dari kisah tersebut kita bisa mengetahui bahwa pertobatan itu penting, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dengan pertobatan kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa terhindar dari murka Allah, hidup terberkati, semakin dipulihkan, dan menghasilkan sukacita surgawi karena kita telah terbebas dari dosa-dosa kita. Tahap-tahap yang paling sulit
setelah bertobat itu apa Bapak Ibu? Adalah mempertahankan pertobatan itu sendiri. Sehingga beberapa poin yang harus kita ketahui untuk mempertahankan pertobatan. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mari jadikan dasar pertobatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bagi siapapun yang masih bertahan, mungkin siapapun yang mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, bagi siapapun Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang masih bertahan dalam dosa, pasti tidak akan memiliki keselamatan. Namun yang disayangkan, banyak orang-orang yang bertobat karena rasa takut masuk neraka. Hal ini bukanlah alasan yang tepat untuk melakukan pertobatan. Jangan jadikan pertobatan hanya untuk memperoleh keselamatan, tapi mari kita jadikan pertobatan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dan ingin taat untuk setiap perintahnya. Kita harus mengingat keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap anak Tuhan yang mengasihi Dia. Mari, poin yang kedua, kita mengubah pola pikir kedagingan kita. Pertobatan lebih dari sekedar ucapan penyesalan Bapak Ibu, lebih dari sekedar dari memohon ampun, lebih juga dari sekedar didoakan hamba Tuhan. Pertobatan adalah langkah untuk kita bertindak. Setiap pola pikir kita yang terkait dengan kedagingan menjadi pola pikir anak-anak Tuhan yang telah dikendalikan, yang telah dimerdekakan dari dosa. Dengan demikian pola pikir yang sudah diubah, maka kita akan memiliki arah hidup yang selalu tertuju kepada Tuhan dan kerajaan Tuhan. Mari kita berani menyangkal diri dan mengambil bagian dalam pelayanan tanpa batas bagi Tuhan. Poin yang berikutnya, mari membuat komitmen untuk meninggalkan dosa. Sangat mudah bagi kita untuk terjatuh dalam dosa yang sama, karena iblis memakai dosa lama kita sebagai senjata paling ampuh menjatuhkan kita. Karena apa? Itu diperlukan sebuah komitmen untuk meninggalkan dosa. Langkah yang bisa diambil untuk memperkuat komitmen kita yaitu fokus dengan masa depan kita. Jangan lagi kita mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jangan mengingat apa yang pernah menjadi dosa kita di masa lalu. Hal tersebut bisa mengintimidasi kita. Dan yang paling penting, mari kita jaga keintiman kita dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk iblis bisa masuk dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Mungkin kemarin ya, kita mungkin semua menghadapi hal ini. Kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Mungkin kemarin kita gagal untuk mempertahankan hidup dalam pertobatan yang kita lakukan, dan kita berulang kali masih tetap jatuh dalam dosa yang sama. Mari kita jangan takut untuk melakukan pertobatan. Setiap hari pertobatan itu setiap hari Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari kita melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Kita mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita ketika kita datang. Ketika kita meminta ampun, kita mengaku dosa, Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang panjang sabar, Dia sangat mengasihi kita, dan Dia rindu untuk kita tetap berkenan dan melekat kepadanya. Semoga renungan yang singkat ini Bapak Ibu semua kita diingatkan untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari ketika ada dosa-dosa yang tersembunyi, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Hidup ini hanya sebentar Bapak Ibu semua. Mari hidup ini terlalu singkat. Mari kita pakai hidup kita untuk mengejar perkenanan Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Kita kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semoga perenungan firman Tuhan ini dapat menguatkan, bahkan memerdekakan setiap Bapak Ibu semua, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah kita semakin kokoh, kita semakin beriman, kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita menghasilkan buah-buah, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Mari kita renungkan firman ini dan kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini.
Biarlah benih firman-Mu ini Tuhan ditaburkan tidak dengan sia-sia. Engkau mengajarkan kami untuk mengejar perkenan-Mu, hidup dalam pertobatan yang sejati. Kami tidak lagi bermain-main dengan dosa, tapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, mengejar kekudusan-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu. Bantu kami Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami butuh Engkau Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan itu Bapa menjadi rema yang kuat dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini kami Tuhan, Engkau Tuhan mengetahui kehidupan kami satu persatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi dekat kepadamu, hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami persembahkan hidup kami dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.